Selamat pagi, kembali pada kali ini saya akan melanjutkan sesi pembahasan dari bab integral, yaitu metode penyelesaian integral dengan cara integral parsial ya, metode integral parsial. Yang lalu ada integral substitusi, kemudian penyelesaian integral trigonometri, dan saat ini integral parsial. Seperti kalian lihat di sini rumusnya adalah integral U dV sama dengan UV min integral dari V du. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya kenapa dimisalkan seperti ini. Artinya nanti kalau ada soal integral akan ada yang dimisalkan jadi U dan akan ada yang dimisalkan dV. Kalau yang substitusi kan hanya pemisalan yang U saja kan. Tapi di integral parsial ini ada satu fungsi yang dimisalkan U, ada satu fungsi dimisalkan menjadi dV. Nah, baca di bawahnya, dari rumus tersebut ada fungsi yang berperan sebagai, ya tadi yang saya bilang kan, ada yang berperan sebagai U dan ada yang berperan sebagai dV. Tentunya gini, kalian harus memilih mana yang jadi U, mana yang jadi dV, itu kan berarti harus memilih. Seperti yang lalu, mana yang harus dipilih menjadi U kalau substitusi. Kalau sekarang, mana yang dipilih jadi U, mana yang dipilih jadi dV. Salah satu panduan umumnya seperti ini ya. Yang dipilih jadi U adalah suatu fungsi yang jika diturunkan terus-menerus, lama-lama atau suatu saat akan menjadi angka 0. Contohnya, misalnya x kuadrat. Turunan x kuadrat kan 2x, turunannya 2, turunannya 0. Nah, berarti x kuadrat itu layak untuk menjadi U. Itu ya contohnya. dV-nya siapa? dV itu adalah suatu fungsi yang dapat langsung diintegralkan. Jadi dV itu adalah fungsi yang istilahnya dapat dengan mudah untuk diintegralkan. Jadi panduannya seperti ini. Ya, panduannya secara umum panduannya seperti ini. Cuman begini, nggak semua soal dapat diselesaikan dengan patokan seperti ini ya. Patokan U adalah fungsi yang diturunkan lama-lama jadi 0, yang jadi dV yang dapat langsung diintegralkan dengan mudah. Nggak selalu begini. Nah, saya kasih lagi di bawah catatan ini urutan prioritas siapa yang akan menjadi U. Nah, ini adalah prioritas fungsi yang akan menjadi U. Ya, tadi misalnya kalian dihadapkan ada dua buah fungsi, tapi salah satu fungsinya tersebut nggak bisa jadi 0. Ya, kalau salah satunya bisa jadi 0, bisa pakai patokan yang tadi, yang jadi U-nya yang 0. Nah, sekarang gini, patokannya adalah secara umum prioritas ya berarti ada kepentingan, urutan kepentingan. Untuk memilih fungsi yang berperan sebagai U adalah seperti ini. Saya kasih singkatan lipat prioritasnya. L itu untuk fungsi yang logaritma. I itu untuk fungsi inverse dari fungsi trigonometri. Biasa tulisannya arcus ya, arcus sin, arcus cos, arcus tan dan selanjutnya. Ya, I itu adalah inverse fungsi trigonometri. Lalu yang berperan sebagai P adalah fungsi polinom. Yang berperan sebagai E adalah fungsi eksponensial, E pangkat. Dan terakhir sebagai T adalah trigonometri. Ini adalah prioritasnya. Contoh begini, misalnya ada dua buah fungsi yang diintegralkan, misalnya ln dengan x kuadrat. Nah, berarti yang jadi U adalah yang ln-nya. Yang jadi dV adalah yang x kuadratnya. Saya tulis ini ya, jadi supaya lebih jelas. Ini ingat ya, ini prioritasnya. Contohnya gini, misalnya ada integral x kuadrat kali ln x yang tadi saya bilang. Gitu. Ini kan fungsi polinom. Sedangkan yang ini adalah fungsi logaritmik kan, logaritma.
sesuai aturan lipat tadi, yang jadi U adalah yang L, prioritas ya. Ini prioritas sebagai U adalah yang L-nya. Jadi ini bentuknya saya rubah menjadi seperti ini, integral ln X kali X kuadrat dx, seperti itu. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa ln X ini adalah U, X kuadrat dx adalah si dv-nya. Nanti saya jelaskan ya cara penyelesaiannya. Saya cuma menjelaskan maksudnya pernyataan lipat ini seperti apa. Contoh kedua misalnya begini, ada integral misalnya sin X dikali X kuadrat min 3X plus 4 dx. Sin X adalah fungsi trigonometri, X kuadrat min 3X plus 4 adalah fungsi polinom. Sesuai urutan prioritas, tentunya yang jadi U adalah yang polinom trigonometri mengalah menjadi dv. Jadi saya rubah bentuk ini di sini ya. Integral X kuadrat min 3X plus 4 kali sin X dx, seperti itu. Dan juga kalau ada soal tipe kayak gini, ini bisa pakai panduan umum yang awal yang saya bilang, U adalah yang jika diturunkan terus-menerus lama-lama menjadi 0. Kalau sin kan nggak akan menjadi 0 ya, bolak-balik terus sin, cos, sin, cos min sin dan selanjutnya. Kalau ini kan diturunkan 2X min 3, turunkan lagi 2X, turunkan lagi 2, turunkan lagi 0. Itu panduan umumnya. Tapi kalau kita mau lebih umum, ini ya aturan lipat ini. Jadi ini jadi U, sin X dx-nya jadi dv-nya. Nah, seperti itulah penggunaan prioritas dengan singkatan lipat ini ya. Jadi yang mana jadi U sesuai urutan lipat ini. Yang tadi yang I itu arcus sin, saya kasih contoh gini, X dikali arcus sin X dx, seperti ini. Nah, karena dia inverse dari fungsi trigonometri, ini yang ini polinom, ini jadi inverse-nya, maka saya balik. Jadi arcus sin X dikali X dx, ini jadi U, X dx menjadi dv. Nah, seperti itu ya. Nanti berikutnya akan saya ceritakan contoh-contoh soalnya.